Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama baru. Teman-teman semua, setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan sejarah dari feminisme, kemudian selanjutnya kita akan lebih mengetahui yang lebih mendalam terkait dengan bahaya feminisme dan isu apa aja sih yang berkaitan dengan kualitas tubuh, gender, serta kesetaraan gitu. Setelah sebelumnya kita tahu bahwa secara general ya, kita tahu bahwa feminisme itu berbahaya karena dapat menurunkan kesadaran kita atau keteguhan hati kita akan nilai-nilai akidah kita. Kemudian selanjutnya kita akan menjabarkan sedikit lebih detail terkait dengan bahaya feminisme itu sendiri. Nah, dalam paradigma feminisme itu ada sebuah sistem konsep yang menjadi landasan berpikir dari orang-orang feminis gitu. Nah, landasan itu disebut sebagai ideologi gender. Nah, untuk tahu apa itu gender, kita akan sedikit membahas berkaitan dengan gender itu sendiri. Yang teman-teman MR bisa cari di Google, namanya itu The Gender Grid Person. Nah, itu nanti akan ada 4 elemen dari gender yang akan kita ulik gitu. Nah, pertama itu elemennya itu ada 4. Yang pertama itu adalah seks, kedua ada identity, ketiga ada expression, dan yang keempat itu ada attraction gitu. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang berurutan gitu. Nah, kita mulai dari seks terlebih dahulu. Jadi seks itu adalah jenis kelamin gitu. Bedanya seks dengan gender itu, seks itu adalah sesuatu yang dapat kita bedakan antara laki-laki dan perempuan itu secara fisik gitu. Misalnya kalau perempuan itu dia suaranya lebih halus gitu, atau laki-laki itu biasanya suaranya lebih berat dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan gender itu sendiri adalah sebuah sifat gitu ya, yang terdiri dari feminin dan maskulin gitu. Yang sifat ini tuh tidak hanya tidak hanya feminin dimiliki oleh perempuan saja atau laki-laki itu hanya maskulin saja gitu, tapi bisa juga ada laki-laki yang sifat femininnya itu bisa lebih dominan dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah identity. Identity itu sebuah identitas gitu yang letaknya itu dari akal. Jadi identitas itu maksudnya adalah ada ketika sekelompok orang yang mereka itu berusaha mengidentifikasi dirinya sendiri gitu, dan identifikasi ini bisa jadi tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dia miliki. Misalnya ada seseorang yang dia terlahir secara biologis itu sebagai laki-laki gitu, tapi dalam dirinya dia merasa mengidentifikasinya itu sebagai perempuan. Nah, makanya kemudian ini akan berkaitan dengan nanti ekspresinya gitu, apakah ditindaklanjuti dalam bentuk kebebasan berekspresi gitu. Misalnya ketika laki-laki ini menganggap atau mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, maka dia akan berpakaian seperti perempuan, kemudian juga berdandan layaknya perempuan, atau bertingkah laku gitu ya, lemah lembut seperti perempuan juga gitu. Dan padahal kalau misalkan kita dalam Islam gitu ya, ada larangan kita untuk tasyabuh dengan lawan jenis gitu. Kita dilarang untuk menyerupai dengan lawan jenis. Kemudian yang keempat itu adalah attraction. Jadi attraction ini bentuknya adalah tadi ketika seks itu bentuknya ada laki-laki dan perempuan, kemudian identitas itu bentuknya bisa seperti identitas itu bisa tadi laki-laki, perempuan, atau juga non-biner gitu ya, non-biner atau queer. Non-biner atau queer itu adalah orang yang dia tidak mau mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan gitu. Nah, tadi untuk expression itu lebih lebih bervariasi lagi gitu ya. Ada yang mungkin nanti akan kita sebut sebagai laki-laki yang waria atau perempuan yang tomboy gitu. Kemudian yang keempat itu adalah attraction atau orientation gitu. Jadi orientasi itu
atraksi atau orientasi itu semacam ketertarikan secara hati gitu. Misalnya ada laki-laki yang bukan menyukai perempuan tapi menyukai laki-laki gitu, atau perempuan yang menyukai laki-laki. Nah, ini biasanya kategorinya ada homoseksual dan heteroseksual, atau juga ada aseksual. Aseksual itu adalah orang yang dia tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual gitu ya, atau biseksual. Biseksual itu orang yang menyukai dua-duanya gitu, laki-laki dan perempuan. Nah, itu kalau orientasi itu baru sebatas ketertarikan dari hati gitu. Nah, kemudian ketika ketertarikan ini ditindaklanjuti gitu ya dengan tadi ekspresi gitu ya. Ekspresi itu kan adalah sebuah tindak lanjut dari yang dia rasakan atau dipikirkan gitu. Nah, itu maka akan bisa jadi hubungan homoseksual gitu, yang mana itu juga dilarang gitu ya dalam agama Islam. Dan akhirnya ketika kita bicara feminisme maka kita juga tidak akan lepas dengan bahasan terkait dengan LGBT gitu. Dan juga ketika perempuan itu menjadi seorang lesbian, maka perempuan tersebut itu dinilai telah bebas dari sistem patriarki gitu, karena dari mereka mendapatkan kepuasan secara seksual itu tidak membutuhkan laki-laki lagi gitu. Nah, kemudian apa saja sih isu turunan dari feminisme itu sendiri? Pertama itu adalah LGBTQ atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, LGBT ini ketika kita tadi ya bahas berdasarkan the gender queer person, itu kan ada lesbian, gay, biseksual, dan transseksual ya. Jadi lesbian dan gay itu tadi yang secara atraksi itu mereka berhubungan seksual dengan sesama jenis. Sedangkan biseksual itu yang secara atraksi juga menyukai dua-duanya gitu ya. Dan transseksual itu adalah orang yang mereka transgender dan transseksual itu beda ya. Kalau transgender itu sebatas kayak karena gender itu hanya feminim dan maskulin, jadi kalau misalnya ada waria itu cukup disebut sebagai transgender gitu. Tapi ketika waria itu kemudian melakukan kayak operasi kelamin kayak gitu ya, misalnya kayak suntik hormon dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam ranah transseksual gitu. Kemudian yang kedua itu adalah sexual consent, atau yang sempat ramai kemarin ya dengan dari Kementerian Pendidikan gitu kan, yang RUU PKS ya, tindak pidana kekerasan seksual sekarang ini. Nah, jadi untuk mengetahui sexual consent itu ada beberapa indikator yang biasanya itu disingkat sebagai FRIES. Yang secara detail itu adalah yang pertama F-nya itu adalah freely given. Jadi seks yang berdasarkan persetujuan itu dia harus diberikan secara bebas gitu. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada manipulasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah reversible. Jadi reversible itu persetujuan itu dia bisa diambil lagi gitu ya, bahkan ketika hubungan seksual itu sudah dilakukan gitu. Nah, makanya ini yang sering bikin jadi konflik gitu ya, ketika ada laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual yang awalnya itu mutual consent, kemudian misalkan kayak perempuannya itu hamil gitu ya, laki-lakinya nggak mau tanggung jawab, kemudian perempuan itu menarik lagi nih persetujuannya gitu, dan akhirnya maka laki-laki tersebut kemudian dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual gitu. Nah, yang ketiga itu adalah inform. Jadi inform itu dijelaskan lebih terlebih dahulu gitu. Misalnya apakah nanti ketika melakukan hubungan seksual akan memakai alat kontrasepsi dan sebagainya kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah enthusiastic, atau saat melakukan aktivitas itu dilakukan secara antusias. Dan yang kelima itu adalah spesifik. Jadi spesifik itu adalah misalnya ketika dibolehkan gitu ya membuka baju, itu berarti itu nggak berarti boleh juga untuk menyentuh dan sebagainya gitu. Nah, sexual consent itu biasanya erat kaitannya dengan kekerasan seksual gitu. Jadi kekerasan itu indikatornya adalah persetujuan gitu. Sedangkan kekerasan seksual itu beda dengan kejahatan seksual gitu. Kalau kejahatan itu dia indikatornya itu adalah nilai moral dan norma yang ada di masyarakat yang diakui. Nah, yang ketiga itu adalah marital rape. Jadi marital rape itu adalah
pemerkosaan dalam rumah tangga gitu. Dan sebenarnya ini agak sedikit paradoks gitu ya, karena yang namanya pemerkosaan itu nggak mungkin dalam sebuah rumah tangga gitu, karena kalau dalam Islam yang namanya kekerasan itu dia harus memenuhi 2 unsur. Yang pertama itu dia ada zinanya, jadi itu hubungannya itu di luar pernikahan gitu, dan yang kedua itu adalah ada unsur pemaksaan gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat fenomena misalnya kayak kasus KDRT gitu ya, nah itu lebih ke dalam masuk kategori tindakan penganiayaan gitu, itu bukan lagi dalam kategori pemerkosaan gitu. Jadi secara hukum jinayah itu pasti akan beda gitu ya, hukum Islam yang akan mereka dapatkan itu pasti beda. Kemudian yang keempat ada child free, dan ini disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi child free itu berbeda dengan child plus. Jadi child free itu adalah kondisi ketika seseorang yang dia mampu untuk memiliki keturunan tapi memutuskan untuk tidak memiliki keturunan gitu. Sedangkan child plus itu adalah orang yang memang qadarullah gitu ya, diuji tidak bisa memiliki keturunan gitu. Nah, ini juga bertentangan dengan Islam gitu, karena dalam agama kita menyarankan gitu ya, kalau setiap muslim itu dia memiliki keturunan yang secara kuantitas banyak dan secara kualitasnya juga bagus gitu, sehingga nanti tuh Rasulullah tuh akan bangga dengan jumlah umatnya tuh yang banyak gitu. Kemudian yang kelima itu adalah surogasi. Jadi surogasi ini semacam hamil yang dititipkan gitu. Jadi konteksnya itu adalah misalkan ada 2 orang pasangan gay gitu ya, laki-laki dengan laki-laki. Nah, laki-laki ini pengen punya anak nih. Nah, cara mereka untuk punya anak itu adalah menitipkan sperma mereka ke dalam rahim perempuan gitu. Kemudian ketika lahir, anak itu dibayar kepada perempuan tersebut gitu. Nah, hal ini juga tentu ini ya bertentangan juga dengan Islam, karena otomatis itu akan mempengaruhi nasab dari anak tersebut. Kemudian yang keenam itu adalah kampanye hak pekerja seks komersial gitu. Jadi menurut para feminis ini, ibu-ibu rumah tangga gitu ya, istri-istri yang melayani suaminya itu dianggap sebagai budak gitu, karena mereka menurut para feminis ini PSK itu dianggap lebih berderajat dibanding dengan istri gitu, karena kalau istri itu melakukan hubungan seksual untuk melayani suaminya itu nggak dibayar gitu, sedangkan kalau PSK itu mereka sekali melakukan hubungan seksual itu dibayar gitu. Nah, menurut mereka berusaha gitu untuk menjadikan hak-hak para PSK ini juga didapatkan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah legalisasi aborsi. Nah, ketika kita bicara tadi ya ada seksual consent, kemudian juga ada hak PSK yang pengen diangkat, pasti akan ada zina gitu, dan zina itu pasti mau nggak mau akan secara nalar kita gitu ya, pasti dari hubungan seksual itu akan melahirkan anak gitu. Nah, cara mereka untuk solusi mereka untuk menangani anak-anak itu adalah dengan dilakukannya aborsi gitu, sehingga tujuan mereka salah satunya itu adalah berusaha melegalisasi dari aborsi itu sendiri. Mungkin itu ya untuk bahaya dari feminisme beserta isu-isu turunannya. Semoga bermanfaat dan bermanfaat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah,